Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Ika Maya Supa, CGP 8 Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana di dalamnya ada aktivitas pemberian ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang merdeka, dalam artian mandiri, tidak tergantung oleh siapapun secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga menyarankan kita sebagai pendidik bahwasannya dalam mendidik siswa itu harus memperhatikan dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu lingkungan di mana peserta didik itu tinggal, dan kodrat zaman yaitu pendidikan yang selalu mengikuti perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada tiga, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya adalah di depan memberikan contoh di lingkungan di mana dia tinggal. Jadi, pendidik hendaklah selalu memberikan contoh-contoh yang positif sehingga bisa ditiru oleh peserta didik dimanapun dia berada, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Artinya, kita sebagai guru harus memberikan semangat kepada peserta didik untuk selalu belajar dan belajar dengan menggunakan berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat tersebut. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, artinya kita sebagai pendidik harus memberi pengawasan kepada anak-anak kita, memberikan arahan kepada peserta didik yang kira-kira ketika peserta didik tersebut salah, kita wajib untuk mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan harus diberikan arahan untuk kembali ke jalan yang benar. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai guru, yaitu peserta didik itu adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dalam mendidik peserta didik kita tidak boleh sama, jadi harus berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, selalu sebagai peserta didik, sebagai guru kita harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ke peserta didik merupakan materi-materi yang lawas, yang tidak bermanfaat dan tidak menarik bagi siswa tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai sumber bahan ajar. Kita selalu up to date. Jangan sampai kita ketinggalan zaman dengan anak-anak yang mempunyai sumber bahan ajar di berbagai macam sumber. Sedangkan kita juga harus terus memacu diri kita untuk menggunakan sumber bahan ajar itu sehingga bahan ajar tersebut bisa menarik perhatian anak untuk terus belajar dan belajar. Selanjutnya dan yang terakhir adalah menjadi teladan bagi lingkungan
membangun semangat pada semua orang, dan memberikan dorongan positif untuk kemajuan pendidikan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai murid, yaitu sebagai murid kita memiliki kebebasan dalam memilih model pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Yang kedua, bisa bebas memilih sumber belajar selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Harapannya, semoga saya sebagai pendidik bisa mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas, berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga murid menjadi mandiri, baik secara lahir dan batin, tidak tergantung oleh siapapun. Terima kasih. Demikian refleksi eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.